Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarmila dari program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM 221063105018 dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika. Hari ini kita bakal belajar bareng teman-teman tentunya tentang bilangan bulat. Tapi bukan dengan cara yang ngebosenin tentunya ya. Tapi kita menggunakan game interaktif. Nah, kita menggunakan inovasi pembelajaran matematika menggunakan game interaktif yaitu Quiz Wizard. Jadi, teman-teman siapkan diri teman-teman, kemudian siapkan HP, sinyal yang stabil, dan semangat yang membara tentunya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke game interaktif, nanti ada penjelasan sedikit nih materi dari aku, supaya teman-teman mudah mengerjakan dan paham, dan tidak bingung tentunya ketika mengerjakan kuisnya. Sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran itu sendiri. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Yang dimana bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga nol. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat. Yang dimana terdapat penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, kemudian perkalian bilangan bulat, dan pembagian pada bilangan bulat. Dan yang terakhir nih teman-teman, tentunya yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu menyelesaikan soal-soal melalui game Quiz Wizard. Wizard yang salah itu. Nah, pakai kompetensi dasarnya, yaitu memahami konsep bilangan bulat dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dalam berbagai konteks. Jadi di sini kita nggak cuma belajar tentunya, tapi juga bakal berotak. Oke, let's go. Kita masuk ke materi. Sekarang kita kenalan dulu sama yang namanya bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu ibarat teman kalian pas mood swing. Kadang positif, kadang negatif, kadang diam aja gitu. Nah, ibarat di dalam bilangan bulat itu positif, berarti angka yang positifnya satu, dua, tiga, dan seterusnya. Kemudian angka yang negatifnya yaitu minus satu, minus dua, minus tiga, dan seterusnya. Dan di sini katanya kadang diam aja pas mood swing tuh, berarti di angka nol. Nah, bilangan bulat itu sendiri dilambangkan seperti huruf Z. Bisa teman-teman lihat gambarnya, lambangnya di layar. Kemudian, eh, contoh dalam kehidupan sehari-harinya, suhu di kutub, suhunya minus 10 derajat Celcius. Kemudian, uang di ATM, minus 100.000. Itu kalau lagi buat PA. Kemudian, apalagi? Angka nol, contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Oh, skor game, teman-teman. Itu pun kalau skor gamenya yang belum dimulai ya, gamenya ya. Oke. Kemudian kita masuk ke garis bilangan. Garis bilangan digunakan untuk membantu memahami letak dan perbandingan bilangan bulat. Adapun di sini bisa teman-teman lihat gambar dari garis bilangan. Apabila arahnya ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Dan apabila arahnya ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil atau bilangan negatif kalau ke kanan, bilangan positif. Oke, kita masuk ke operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, terdapat operasi hitung penjumlahan bilangan bulat dengan aturan apabila positif ditambah dengan positif, maka hasilnya akan positif. Apabila negatif ditambah dengan negatif, maka hasilnya akan negatif. Nah, aturan yang ketiga, ketika positif ditambah dengan negatif, itu tergantung nilai yang lebih besar.
Kalau lebih besarnya positif, maka hasilnya akan positif. Kalau lebih besarnya negatif, maka hasilnya akan negatif. Di sini terdapat contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 8. Ini menggunakan aturan yang pertama. Apabila positif ditambahkan dengan positif, maka hasilnya akan positif. Kemudian contoh soal yang kedua, minus 4 ditambah minus 2 sama dengan minus 6. Ini menggunakan aturan yang kedua. Apabila negatif ditambah dengan negatif, maka hasilnya akan negatif. Ya, contoh soal yang ketiga, ini menggunakan aturan yang ketiga. Dan contoh soal yang keempat pun menggunakan aturan yang keempat. Kita masuk ke operasi hitung yang kedua, yaitu pengurangan bilangan bulat. Di sini terdapat contoh soal, di mana 6 dikurangi 3 sama dengan 3, berarti aturannya positif dikurangi positif, maka hasilnya positif. Dan contoh soal yang kedua, yaitu min 5 dikurangi 4 sama dengan min 9. 7 dikurangi min 2 sama dengan, jadi plus ini kenapa? Karena minus bertemu dengan minus jadi plus. Jadi 7 ditambah 2 sama dengan 9. Kemudian minus 3 dikurangi minus 6 sama dengan minus 3 ditambah 6 sama dengan 3. Next kita masuk ke operasi hitung yang kedua, yaitu perkalian bilangan bulat dengan aturan positif dikali dengan positif, maka hasilnya akan positif. Negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Dan positif dikali dengan negatif atau negatif dikali dengan positif, maka yang menang yaitu negatif. Contohnya, 4 dikali 3 sama dengan 12. Ini menggunakan aturan yang pertama, yaitu positif dikali positif hasilnya positif. Dan minus 4 dikali 3 sama dengan minus 12. Ini menggunakan aturan yang ketiga. Dan minus 5 dikali minus 2 sama dengan 10. Ini menggunakan aturan yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke operasi hitung pembagian bilangan bulat. Di sini terdapat aturannya, yang dimana positif dibagi dengan positif, maka hasilnya akan positif. Negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Negatif, positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya negatif. Dan negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya negatif. Di sini terdapat contoh soal 12 dibagi 4 sama dengan 4. Ini menggunakan aturan yang pertama. Min 15 dibagi 5 sama dengan min 3. Ini menggunakan aturan yang keempat. Dan minus 24 ditambah minus 6 sama dengan, dibagi minus 6 sama dengan 4. Ini menggunakan aturan yang kedua. Nah, teman-teman, kita akan masuki sifat-sifat pada bilangan bulat. Di sini bisa teman-teman lihat tabel yang ada di layar. Pada operasi penjumlahan yang sifatnya komutatif, maka contohnya seperti ini. 3 ditambah minus 2 sama dengan minus 2 ditambah 3. Ini sifatnya pertukaran atau kebalikan. Kemudian pada operasi penjumlahan yang sifatnya asosiatif bisa teman-teman tulis seperti ini. 2 ditambah 3 ditambah minus 1 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah minus 1. Itu asosiatif tuh pengelompokan. Kemudian pada operasi perkalian yang sifatnya komutatif, ini sama kayak penjumlahan tadi, pertukaran. Yang dimana contohnya minus 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali minus 4. Kemudian pada operasi perkalian yang sifatnya asosiatif, jadi 2 dikali minus 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali minus 3 dikali 4. Kemudian pada operasi perkalian yang sifatnya distributif, contohnya bisa teman-teman lihat seperti di layar, 2 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 14. Nah, teman-teman, materinya udah selesai nih. Jadi sekarang waktunya kita main games. Quiz, teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu petunjuknya. Nah, nanti di quiz wizard nanti ada soal seperti ini. Contohnya, nanti kalian tinggal klik jawaban yang menurut kalian benar. Kalau jawabannya misalkan B benar, otomatis nanti di quiz wizard itu keterangannya benar. Kalau jawabannya salah, berarti otomatis salah. Nah, silahkan sekarang
teman-teman buka browser teman-teman dan klik link yang aku taruh di deskripsi. Silahkan masukkan nama panggilan, lalu pilih join game, lalu silahkan pilih avatar yang teman-teman suka. Ini di sini aku mau share screen terlebih dahulu, ganti share screen-nya. Ya teman-teman. Nah, nanti tampilannya di teman-teman seperti ini. Kalau di aku tampilannya yang si pembuat quiz seperti ini. Sebelum memasuki ini, teman-teman bisa scan atau bisa join menggunakan link ini. Nah, tinggal ke Google. Ini aku isi nama aku sendiri. Nah, tinggal klik join atau bermain. Nah, di sini Kak, teman-teman bisa pilih avatar yang menurut teman-teman paling lucu atau teman-teman yang teman-teman suka. Aku mau pilih ini. Nah, nanti di sini di si pembuat kuisnya ada keterangannya. Nah, kemudian di teman-teman seperti ini dan di semua buat quiz tinggal diklik mulai. Nah, tinggal teman-teman jawab hasil dari jangan lebih dari 20 detik ya. Ini udah 10 detik. Hasil dari minus 8 ditambah 5 adalah ya, minus 3. Oke, betul. Betul nanti di sini maju sendiri. Karena kan ada di bilangan berikut yang paling besar. Yang negatif atau positif. Ini negatif semua berarti yang paling besar, yang ininya paling kecil. Nah, ini kalau satu layar, maju ular tangganya. Maju 2 langkah kalau betul, kalau salah 1 langkah mundur. Silahkan teman-teman lanjut. Hasil dari minus 6 minus 4 adalah apa ya? Minus atau plus hasilnya? Jika minus bertemu dengan minus, maka hasilnya minus. Oke, betul. Urutan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar berikut ini. Nah, di sini ada bilangan negatif dan juga bilangan positif. Kira-kira bilangan negatif atau bilangan positif ya yang paling kecil? Tentunya bilangan negatif. Kita klik angka yang paling gede bilangan negatifnya berarti yang paling kecil. Ini. Oke, betul. Yeay. Lanjut. Bilangan lawan dari minus 15 adalah lawannya, ingat teman-teman. Lawannya 5 atau minus 5 atau minus 15 lagi atau 15. Jawabannya tentunya 15. Ah, ya betul. Bilangan manakah yang paling kecil? Positif atau negatif? Masih ingat gak? Ayo, bilangan mana yang paling kecil? Negatif tentunya, tapi yang paling besar angkanya. Nah, betul. Ini semuanya totalnya ada 10 soal. Hasil dari 12 dibagi 18 adalah 12 dibagi 18. Dikurang. Nah, maaf. Hasilnya minus. Ini belum. Ya. Oke. Jika A sama dengan minus 6 dan B sama dengan 4, maka nilai A tambah B sama dengan minus 6 ditambah 4, maka hasilnya masih minus atau udah plus ya? Masih minus. Minus 2. Oh, ini minus 2-nya ada 2. Nah, ya, salah penulisan. Manakah dari pesan berikut yang jumlahnya sama dengan 0? Minus 5 dan 5 sama dengan 0 enggak ya? Kalau 2 dan minus 1 enggak. 4 dan 4 enggak. 4 ditambah 4 gitu. Min 3 dan 3 enggak. Kayaknya ini jawabannya nih. Yeay. Berapa soal lagi ya?
Manakah dari bilangan berikut yang bukan bilangan bulat? Oke, yang mana? Yang ini tentunya, karena ini merupakan bilangan desimal. Yeay. Ini karena layarnya tidak jalan, jadi balik lagi. Oke, kalau layarnya jalan, ini kalau fokus satu layar, ini jalan nih. Kalau betul maju, kalau salah mundur. Oke, ya teman-teman. Nanti sampai finish. Nih, boleh di close. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Nah, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jadi teman-teman udah belajar apa aja hari ini? Tadi kita belajar mengenai bilangan bulat, kemudian memahami operasi hitungnya, dan yang terakhir main game seru. Jadi belajar matematika itu gak harus serius melulu, tapi bisa seru, santai, dan tetap bermakna. Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen pengalaman kalian belajar pakai game, dan subscribe biar biar kalian nggak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.